Sama juga dengan teknologi yang ada juga dampak negatifnya, apalagi di investasi. Modal dia berpuluh-puluhan juta itu amblas begitu saja. Kerugian akibat investasi bodong itu mencapai sebesar 117,5 triliun rupiah selama 10 tahun terakhir. Banyak banget masyarakat Indonesia yang udah investasi tanpa tahu sebenarnya cara investasi yang benar itu kayak gimana. Selamat datang di Invasi. Ini dia podcast asik seputar investasi. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membawakan tema yang asyik. Sekali lagi, Asyik. Tapi sebelum kita masuk membahas tema yang asyik, izinkan kita untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi di sini ada aku Risma Permata, ada aku Erik, dan aku Rizka Febianti. Kami bertiga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, sebagai anak FEB Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih ya, jadi aku nih merasa akrab banget nih sama investasi dan juga teman-teman aku. Dan dengan adanya teknologi ini sangat membantu kita dalam mengakses sarana berinvestasi. Keren banget gak tuh? keren banget, jujur. Tapi Rumba yang tidak dapat dipungkiri lagi adalah di samping membawa dampak positif, sesuatu pasti membawa dampak negatif juga. Sama juga dengan teknologi yang ada juga dampak negatifnya, apalagi di investasi. Mungkin kita pernah dengar ada yang namanya penipuan online atau mungkin investasi bodong yang ternyata jenisnya nggak cuma satu, banyak banget, mulai dari kripto yang ilegal, dari mata uang asing yang ilegal, gadai ilegal, robot trading, dan banyak lagi pokoknya istilahnya. Iya, aku nggak asing tuh sama robot trading karena waktu itu aku sempat ikut event tentang investasi ya. Jadi di situ itu ada ibu-ibu nih, dia tuh bilang kayak dia tuh pernah, bukan kayak sih, tapi dia emang pernah kena korban dari investasi bodong, yaitu robot trading itu sendiri. Jadi kayak modal dia berpuluh-puluhan juta itu amblas begitu saja. Jadi dia tuh sekarang udah balik lagi kerja kecil-kecilan di pasar. Waduh, tapi emang gak bisa dipungkiri nih loh, kerugian akibat dari investasi bodong ini gak main-main banyaknya. Jadi ini ada fakta dari data Satuan Tugas Waspada Investasi atau SWI yang mencatat kerugian akibat investasi bodong itu mencapai sebesar 117,5 triliun rupiah selama 10 tahun terakhir dari tahun 2011. Waduh, parah banget ya. Benar. Padahal nih, minat investasi di masyarakat Indonesia lagi tinggi-tingginya loh. Nah, ada data nih teman-teman. Berdasarkan data dari KSEI, jumlah investor pasar modal di Indonesia telah menembus 8,4 juta per Maret 2022. Kan sayang banget ya kalau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan investasi bodong ini. Sayang banget dong. Kita bisa aja nih langsung bayangin nih, ada nih seseorang yang dia tuh berinvestasi tapi ujung-ujungnya malah kena investasi bodong. Kan orang-orang langsung berpikiran negatif nih terhadap investasi ya, sayang banget. Padahal investasi itu tuh memiliki peranan yang sangat penting loh dalam perekonomian, pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Tapi serius deh, kadang tuh aku suka bingung gitu loh guys, kayak kenapa sih orang-orang mau aja gitu loh ikut diiming-imingi investasi dengan return yang tinggi, padahal itu kan kayak nggak mungkin ya. Kayak kata lagu ya mungkin ya. Apa tuh? Sungguh aneh tapi nyata. Dan tidak bisa dipungkiri juga, data juga bilang kayak gitu teman-teman. Jadi data dari OJK bilang kalau ada dua hal nih, ada inklusi dan literasi. Inklusi itu adalah tingkat gimana sih masyarakat bisa mengakses berbagai macam akses keuangan, misalnya kayak kredit, investasi dan sebagainya, yang itu udah tinggi banget di angka 78%. Sedangkan literasi keuangan masyarakat, yakni edukasinya masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan dan investasi, masih rendah banget di angka 38%, yang artinya ada gap atau kesenjangan 2,05 kali di antara keduanya itu. Jadi banyak banget masyarakat Indonesia yang udah investasi tanpa tahu sebenarnya cara investasi yang benar itu kayak gimana sih. Sayang banget kan? Sayang banget. Banyak cara yang kita lakukan untuk meningkatkan literasi finansial di masyarakat, apalagi dengan manfaatkan teknologi. Betul tidak teman-teman? Betul sekali. Maka dari itu kami yang merupakan bagian dari Gen Z di Indonesia hadir dengan inovasi kami yang merupakan strategi pengembangan inklusi dan literasi keuangan masyarakat berbasis microfinancial linkage di Indonesia, yaitu InvestaPro. Nah, jadi InvestaPro sendiri itu merupakan sebuah community based program
untuk memasyarakatkan investasi yang aman dan legal secara menyeluruh, mulai dari lapisan masyarakat di level yang paling mikro. Nah, teman-teman, Investapro di sini juga dikembangkan dalam prinsip menyambut budaya yang berkembang di tanah kelahiran kita nih, yaitu Bali. Di mana prinsip ini menekankan adanya kolaborasi untuk sinergi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan dari hasil pengamatan kami juga, ternyata level interaksi masyarakat yang paling mikro di tingkat rumah tangga dan keluarga, di tingkat banjar, adat, atau mungkin di luar Bali bilangnya RT RW atau desa ya mungkin, itu ternyata lebih efektif untuk menyebarkan pengetahuan atau edukasi, utamanya literasi finansial, karena masyarakat di sana paling intens gitu berkomunikasi satu sama lain. Jadi program ini tuh ide kita bukan cuma mengakses gitu kan, bukan cuma menyentuh Gen Z kita aja, tapi juga menyentuh generasi-generasi sebelum kita. Ada Gen Y, Gen X, Gen Boomer, bahkan juga Gen nanti, Gen Alpha. Gen nggak sih? Alpha. Bener banget ya. Jadi Investapro ini tuh lebih dari sebuah program nih, tapi juga merupakan gaya hidup baru bagi masyarakat untuk bisa menumbuhkan financial awareness dan juga literasi sampai pada tahap implementasi. Nah, untuk pengimplementasian dari Investapro sendiri ini dilaksanakan melalui 5 instrumen kolaborasi yang bernama Asyik! Sekali lagi. Asyik! Nah, ada apa aja sih di Asyik ini? Yang pertama ada edukasi investasi. Melalui program edukasi investasi ini akan dibentuk 2 kelompok dalam masyarakat. Mentor merupakan kelompok masyarakat terlatih dalam bidang investasi, sedangkan mentee merupakan kelompok masyarakat yang belum mengetahui seluk-beluk mengenai investasi. Mentor dalam penyampaian materinya tidak perlu secara formal, namun di sini kita bisa menekankan pada pendekatan keperilakuan seperti memberi edukasi pada saat mentor dan mentee ini nongkrong bareng. Jadi dengan cara ini lebih efektif dalam penyampaian materinya. Betul banget. Di luar dari nongkrong bareng, kita juga punya program kedua, which is arisan saham. Bayangin teman-teman, ada ibu-ibu dan bapak-bapak lagi kumpul bulanan buat arisan. Terus yang mereka bawa pulang ketika dapat hadiah bukan uang, bukan peralatan rumah tangga, tapi instrumen investasi, misalnya saham dan reksadana. Lebih keren mana? Ya saham atau reksadana dong. Iya dong. Karena di samping mereka bisa dapat hadiah, mereka juga bisa ngelola hadiah itu biar makin gede ke depannya. Jadi mereka juga bisa ngelola keuangan mereka sendiri. Lebih keren dong. Keren banget. Oke, lalu yang ketiga ada IDK atau investasi dana kolektif, di mana nanti masyarakat desa ini bisa loh mengumpulkan dana mereka pada banjar adat, dan di situ menggunakan sistem urunan, di mana nanti banjar adat ini akan menjadikan modal tersebut sebagai buyer power untuk berinvestasi melalui berbagai instrumen investasi yang ada. Dan di sini ada nih tugas buat bendahara desa yang akan menjadi pionir dalam mengelola modal-modal tersebut yang nantinya akan digunakan untuk berinvestasi. Wah, nah yang keempat adanya akses pelayanan RDN atau rekening dana nasabah. Masyarakat yang ingin membuka RDN dapat menghubungi mentor yang akan dibantu oleh kelompok studi pasar modal pada lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, yang paling ribet, namanya adalah Microfinancing Investment Blending. Ribet banget ya namanya ya, bahkan aku pun seledingan ngomongnya. Tapi tidak seribet itu, ketika masyarakat memanfaatkan instrumen microfinancing, misalnya kredit mikro, masyarakat akan mendapatkan reward berupa instrumen investasi. Tapi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhannya atau kewajibannya gitu dalam microfinancing, maka mereka akan mendapatkan punish berupa tidak mendapatkan instrumen investasi. Yang ini akan membantu melatih masyarakat untuk lebih bertanggung jawab pada kewajibannya dan juga melatih masyarakat untuk mengelola modal investasiannya itu. Bener banget. Jadi sebenarnya untuk mengatasi masalah ekonomi yang sebesar ini tuh caranya simple sekali ya, seperti yang sudah kita bilang tadi. Nah, semoga dengan adanya gagasan kita ini bisa direalisasikan dan menjadi batu loncatan yang keren untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi di tahun-tahun ke depannya. Oh iya guys, our innovation will not stop here. Jadi kita perlu kalian untuk bisa membuat ini menjadi nyata. We need your actions. Jadi kalau kalian punya any insights atau kiat terkait topik kita hari ini, kolom komentarnya dipenuhin ya dengan ide-ide kalian. Karena dengan kalian share your thoughts, berbagi pikiran dan ide kalian tentang topik kita kali ini, kita udah sama-sama ngedevelop tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin 4 dan 8 tentang pendidikan dan ekonomi yang inklusif untuk semua. Nah, podcastnya itu dulu. Tapi idenya jangan berhenti sampai sini ya teman-teman. Karena Invasi ada untuk kita bisa berinovasi. Sampai jumpa.